Gimana Pak melihat kasus Pina yang selama ini belum bisa terungkap, akhirnya sekarang diungkap lagi karena adanya pepatah bilang no justice no viral. Gimana sebagai No justice no viral no ya. viral sebagai Saya pertama kali mengucapkan itu dulu. iya. Jadi no justice no viral. Jadi memang ini merupakan kelemahan daripada penegakan hukum di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Yang lain sudah dipidana 8 orang kalau nggak salah dipidananya, tapi 3-4 orang itu buron atau DPO, tapi sampai sekarang nggak ditangkap. Kenapa DPO? Karena anak petinggi atau anak mantan petinggi. Jadi oleh karena itu silakan ditangkap itu orang, tidak peduli siapa orang tuanya. Apalagi ini sudah ada filmnya ya, difilmkan. Dan kemudian orang itu berbohong sedemikian rupa, habis diperkosa perempuannya, habis cowoknya juga dibunuh gitu, terus dikumpulkan seolah-olah tabrakan, tapi tabrakan tidak pecah handphonenya, tidak rusak kendaraannya gitu loh. Jadi oleh karena itu, karena perempuan itu sudah diperkosa, kemudian prianya juga dibunuh, oleh karena itu waktunya lah ditangkap itu pelakunya. Memang kelemahan penegakan hukum Indonesia itu karena penegak hukum itu cuma tamat SMA, mulai 3 bulan kursus di Lido udah penegak hukum beceng lagi gitu loh. Nah jadi pengetahuannya kurang. Oleh karena itu saya minta kepada polisi Indonesia supaya betul-betul diperhatikan ini, jangan sampai kasus-kasus seperti ini berulang-ulang sehingga melemahkan penegak hukum. Dan kedua, kalau misalnya merekrut penegak hukum itu minimal S1 lah. S1 misalnya sarjana hukum, S1 ekonomi, S1 apa gitu ya, teknik misalnya. Itu aja, S1 aja belum tentu kerja, tapi sudah lebih mudah diarahkan kalau mau bekerja gitu loh. Hukuman apa yang pantas buat seorang pelaku baku tambang? Ya, yang pantas buat orang ini karena karena dia buron ya dan lari dari penegakan hukum. Ya, menurut saya sih hukuman mati. Hukuman mati buat orang itu. Kalau misalnya dia bertanggung jawab, bisa kena 284 ya kalau saya. Kalau dia bertanggung jawab. Tapi karena sama 340 sama 338 hukuman mati juga. Tapi karena orang ini benar-benar sudah lari dari penegakan hukum selama ini, benar-benar 340 ayat hukuman mati gitu loh. Oke, Bang. Cukup waktu yang lama ya, 8 tahun untuk membongkar ini ya, Bang. Gimana tanggapan Pak Kamarudin sebagai seorang praktisi hukum melihat langkah-langkah apa yang harus diambil oleh keluarga saat ini? Karena kan keluarga sih udah maksimum, udah melakukan berbagai macam cara. Kalau nggak salah rekan saya Hotman Paris Hutapea juga sudah minta Kapolri dan Kapolda Jawa Barat membuka. Demikian juga keluarga sudah kesana kemari memohon perlindungan hukum ya. Tapi ini penegak hukumnya yang main-main. Oleh karena itu saya minta penegak hukum Indonesia supaya tidak main-main, supaya memberikan rasa keadilan. Perlu ditindak juga nggak sih Bang oknum-oknum yang misalnya menghalangi atau mungkin bermain dalam kasus Pina ini Bang? Ya, tentu harus ditindak. Kenapa? Karena orang itu tahu siapa pelakunya tapi menutupi. Yang menutupi pelakunya ini pasti orang-orang itu. Pasti punya power, minimal itu kanit atau kasat lah itu. Kalau bisa menutupi, tapi ini sudah diambil oleh Polda. Kanit nama Kasubdit sama dirinya itu harus diusut. Jangan-jangan kanit sama Kasubdit sama dirinya itu tahu tapi ditutupi gitu loh. Terakhir mungkin ini Bang, masukan Bang, seperti apa mungkin seharusnya ini kan kejadian sudah menjadi konsumsi publik dan sudah menjadi viral ya. Artinya mungkin langkah apa aja sih sebenarnya yang harus dilakukan pihak keluarga ini untuk proses ini agar bisa secara maksimal bisa diproses Bang gitu. Agar maksimum ya. Iya, apa mungkin ada harusnya polisi transparansi dalam hal segala cara atau mungkin dengan presisinya Kapolri sekarang. Iya. Ini harus dibongkar dan harus diusut.
jangan cuman presisi model kata-kata doang. Jadi presisinya itu atau betul-betul diusut, dituntaskan dan diberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan apa namanya itu kepastian hukumnya kepada keluarga. Karena keluarga ini 8 tahun loh, 8 tahun menunggu dan pelakunya itu ditutup-tutupi oleh Kanit, oleh Kasubdit, oleh Dir. Karena biar bagaimanapun pasti tahu dia. Karena nggak mungkin lari ke luar negeri, tapi karena ada anak daripada petinggi atau ada anak oknum petinggi ditutupi. Dan saya rasa juga jangan-jangan terima duit mereka. Kalau memang terima duit, saya pikir mereka harus diganti. Bila perlu diberhentikan itu loh. Jadi berikan yang baru. Jadi kalau memang mereka menerima uang karena uang itu mereka gelap mata, ya sebaiknya dipecat aja menurut saya gitu.